Bayangkan, ada dua orang yang memulai hidup dari titik yang hampir sama. Mereka memiliki usia yang sama, pendidikan yang hampir sama, bahkan penghasilannya pun tidak jauh berbeda. Namun 5 tahun kemudian, orang pertama memiliki tubuh yang sehat, karirnya berkembang, keuangannya stabil, dan hidupnya terlihat jauh lebih teratur. Sementara orang kedua masih terus mengulang resolusi yang sama setiap tahun. Masih berkata, nanti Senin saya mulai. Nanti bulan depan saya berubah. Nanti kalau sudah semangat. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya membedakan mereka? Apakah kecerdasan, bakat, keberuntungan, atau motivasi? Jawabannya mungkin akan mengejutkan. Karena menurut James Clear, perbedaan terbesar bukan terletak pada apa yang kita lakukan sesekali, tapi apa yang kita lakukan setiap hari. Hampir semua orang ingin sukses. Semua orang ingin sehat. Semua orang ingin kaya. Semua orang ingin bahagia. Tetapi hanya sedikit orang yang benar-benar membangun kebiasaan yang membawa mereka ke sana. Dan ironisnya, kebiasaan itu hampir selalu terlihat sangat kecil. Terlalu kecil sampai-sampai kita sering menganggapnya tidak penting. Hari ini kita akan membahas salah satu buku paling berpengaruh dalam dunia pengembangan diri, Atomic Habits. Namun kita tidak hanya akan membahas isi bukunya. Kita akan mencoba memahami mengapa kebiasaan kecil mampu mengubah hidup seseorang, dan bagaimana Anda bisa mulai menerapkannya hari ini. Bab 1. Mengapa hidup kita sulit berubah? Pernahkah Anda memperhatikan satu hal yang aneh? Hampir semua orang tahu apa yang harus dilakukan agar hidupnya menjadi lebih baik. Kita tahu bahwa berolahraga itu baik untuk kesehatan. Kita tahu bahwa membaca buku bisa menambah wawasan. Kita tahu bahwa menabung lebih bijak daripada menghabiskan seluruh gaji. Kita bahkan tahu bahwa tidur cukup dan mengurangi waktu di media sosial akan membuat hidup lebih berkualitas. Lalu mengapa begitu banyak orang tetap tidak melakukannya? Mengapa pengetahuan tidak selalu berubah menjadi tindakan? Bayangkan dua orang yang memulai tahun baru dengan resolusi yang sama. Mereka sama-sama ingin hidup lebih sehat. Pada minggu pertama, keduanya membeli sepatu olahraga baru. Mereka membuat jadwal latihan. Mereka mengunggah foto pertama di media sosial dengan semangat yang luar biasa. Semuanya terlihat menjanjikan. Namun sebulan kemudian, cerita mereka mulai berbeda. Orang pertama masih berolahraga meski hanya 20 menit setiap pagi. Orang kedua mulai melewatkan 1 hari, lalu 2 hari, kemudian seminggu. Tak lama kemudian, sepatu olahraganya kembali tersimpan di sudut kamar. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah orang pertama memiliki motivasi yang lebih besar? Belum tentu. Apakah ia lebih berbakat? Belum tentu juga. Seringkali, perbedaannya bukan pada siapa yang paling bersemangat di awal, tetapi pada siapa yang mampu terus melangkah ketika semangat itu mulai memudar. Inilah kesalahan yang sering kita lakukan. Kita menganggap perubahan adalah sebuah peristiwa besar. Kita berpikir bahwa hidup akan berubah karena satu keputusan penting. Saya akan mulai besok. Saya akan berubah total mulai bulan depan. Saya akan menjadi versi terbaik dari diri saya. Kalimat-kalimat itu terdengar hebat, tetapi perubahan nyata hampir tidak pernah terjadi dengan cara seperti itu. Coba lihat sebuah bangunan pencakar langit. Yang membuatnya berdiri kokoh bukan hanya desainnya yang megah, melainkan ribuan batu bata, baja, dan fondasi yang dipasang satu persatu. Tidak ada satu batu bata yang terlihat istimewa. Namun tanpa setiap batu bata itu, bangunan tersebut tidak akan pernah berdiri. Begitu pula dengan hidup kita. Satu kali membaca buku mungkin tidak membuat Anda lebih pintar. Satu kali menabung mungkin belum membuat rekening Anda bertambah banyak. Satu kali berjalan kaki mungkin belum mengubah kondisi tubuh Anda. Tetapi ketika tindakan kecil itu dilakukan berulang kali, dampaknya mulai terkumpul. Perubahan besar seringkali merupakan hasil dari keputusan-keputusan kecil yang terus diulang. Masalahnya, otak manusia tidak menyukai hasil yang tertunda. Kita lebih mudah menghargai hadiah yang bisa didapat hari ini daripada manfaat yang baru terasa bertahun-tahun kemudian. Itulah mengapa menggulir media sosial terasa lebih menarik daripada membaca buku. Itulah mengapa membeli barang baru terasa lebih menyenangkan daripada menyimpan uang untuk masa depan.
Dan itulah mengapa banyak orang menyerah sebelum perubahan mulai terlihat. Padahal, kehidupan memiliki cara kerja yang unik. Hasil sering kali datang terlambat. Seseorang yang menulis satu halaman setiap hari mungkin terlihat biasa saja. Namun setahun kemudian, ia memiliki sebuah buku. Seseorang yang menyisihkan sedikit uang setiap bulan mungkin tampak tidak berbeda dari orang lain. Namun bertahun-tahun kemudian, ia memiliki rasa aman yang tidak dimiliki banyak orang. Perubahan jarang terjadi secara dramatis. Lebih sering, ia datang secara diam-diam. Hari demi hari, keputusan demi keputusan. Hingga suatu saat orang lain berkata, "Wah, kamu beruntung." Padahal yang mereka lihat hanyalah hasil akhirnya. Mereka tidak melihat semua kebiasaan kecil yang dilakukan saat tidak ada seorang pun yang memperhatikan. Dan mungkin, disitulah pelajaran paling penting yang akan kita pelajari hari ini. Hidup tidak berubah karena satu keputusan besar. Hidup berubah karena keputusan-keputusan kecil yang terus kita ulang. Bahkan ketika tidak ada yang bertepuk tangan. Lalu muncul pertanyaan berikutnya. Kalau perubahan memang dimulai dari kebiasaan kecil, mengapa kebiasaan itu begitu sulit dipertahankan? Mengapa kita sering kembali pada pola lama, meski sudah tahu dampaknya? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita perlu memahami sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar motivasi atau disiplin. Kita perlu memahami bagaimana manusia membentuk kebiasaan, dan mengapa otak kita selalu mencari jalan yang paling mudah. Itulah yang akan kita bahas di bab berikutnya. Bab 2. Musuh terbesar perubahan bukan malas, tapi identitas. Mari saya bertanya satu hal. Siapa diri Anda? Mungkin Anda akan menjawab, "Saya seorang karyawan. Saya seorang mahasiswa. Saya seorang pebisnis. Saya seorang ibu rumah tangga." Namun sebenarnya, jawaban itu bukan sekadar menjelaskan pekerjaan Anda. Jawaban itu menjelaskan bagaimana Anda melihat diri sendiri. Dan tanpa kita sadari, cara kita memandang diri sendiri akan menentukan hampir setiap keputusan yang kita ambil. Bayangkan ada dua orang yang sama-sama ingin berhenti merokok. Suatu hari, seorang teman menawarkan sebatang rokok. Orang pertama berkata, "Tidak, terima kasih. Saya sedang berusaha berhenti merokok." Sementara orang kedua menjawab, "Tidak, terima kasih. Saya bukan perokok." Sekilas terdengar sama. Keduanya menolak rokok. Tetapi sebenarnya, ada perbedaan yang sangat besar. Orang pertama masih melihat dirinya sebagai seorang perokok. Ia hanya sedang mencoba berhenti. Sedangkan orang kedua sudah melihat dirinya sebagai seseorang yang memang tidak merokok. Perbedaannya hanya beberapa kata. Namun kata-kata itu mencerminkan identitas. Dan identitas jauh lebih kuat daripada motivasi. Mengapa? Karena manusia memiliki kecenderungan alami untuk bertindak sesuai dengan siapa yang mereka yakini sebagai diri mereka. Coba pikirkan. Mengapa seseorang yang menganggap dirinya seorang pelari tetap bangun pagi untuk berlari? Bahkan saat cuaca dingin, mengapa seseorang yang menganggap dirinya seorang pembaca selalu menyempatkan membaca beberapa halaman sebelum tidur? Mengapa seseorang yang menganggap dirinya seorang investor lebih memilih membeli aset daripada barang mewah? Bukan karena mereka selalu termotivasi, tetapi karena tindakan itu sesuai dengan identitas mereka. Sekarang bandingkan dengan kebanyakan dari kita. Kita sering berkata, "Saya ingin rajin membaca. Saya ingin hidup sehat. Saya ingin lebih disiplin." Perhatikan kalimatnya. Kita selalu memulai dari apa yang ingin kita capai. Padahal perubahan yang bertahan lama biasanya dimulai dari pertanyaan yang berbeda. Bukan, apa yang ingin saya miliki? Tapi, saya ingin menjadi orang seperti apa? Perbedaannya mungkin terdengar sederhana, namun dampaknya sangat besar. Misalnya, Anda ingin membaca lebih banyak buku. Alih-alih berkata, "Target saya membaca 30 buku tahun ini." Coba ubah menjadi, "Saya adalah orang yang selalu belajar." Atau, Anda ingin hidup lebih sehat. Daripada hanya mengejar angka di timbangan, mulailah berpikir, "Saya adalah orang yang menjaga tubuh saya." Ketika identitas berubah, keputusan-keputusan kecil akan mengikuti secara alami. Karena setiap tindakan menjadi cara untuk membuktikan siapa diri Anda. Bayangkan identitas seperti akar sebuah pohon. Sementara kebiasaan adalah batang, ranting,
dan buahnya. Banyak orang sibuk mengecat daun agar terlihat lebih indah, padahal akarnya masih sama. Mereka ingin hasil berbeda, tetapi masih memelihara keyakinan lama tentang diri mereka sendiri. Dan inilah sebabnya banyak resolusi gagal. Seseorang berkata, mulai besok saya akan bangun jam 5 pagi. Namun jauh di dalam pikirannya, ia masih percaya, saya memang orang yang sulit bangun pagi. Setiap kali alarm berbunyi, identitas lama akan menang. Karena otak selalu berusaha menjaga konsistensi dengan keyakinan yang sudah ada. Lalu bagaimana cara mengubah identitas? Jawabannya mungkin tidak seperti yang Anda bayangkan. Bukan dengan afirmasi. Bukan dengan berdiri di depan cermin lalu berkata, saya pasti bisa. Identitas dibangun melalui bukti. Setiap kali Anda membaca 5 halaman buku, Anda memberi satu bukti bahwa Anda adalah seorang pembelajar. Setiap kali Anda memilih berjalan kaki daripada naik kendaraan untuk jarak dekat, Anda memberi bukti bahwa Anda peduli pada kesehatan. Setiap kali Anda menyisihkan sebagian penghasilan untuk ditabung, Anda memberi bukti bahwa Anda mampu mengelola keuangan dengan bijak. Tidak perlu tindakan besar. Yang dibutuhkan hanyalah bukti kecil yang terus dikumpulkan. Bayangkan sebuah toples kosong. Setiap kebiasaan baik adalah satu kelereng yang Anda masukkan ke dalamnya. Awalnya hampir tidak ada perubahan. Namun lama-kelamaan, toples itu penuh. Begitu pula dengan identitas. Ia tidak berubah dalam semalam. Ia dibentuk oleh ratusan tindakan kecil yang terus Anda ulang. Jadi, jika hari ini Anda merasa sulit berubah, mungkin masalahnya bukan pada kurangnya motivasi. Mungkin Anda masih mencoba mengubah hasil, tanpa terlebih dahulu mengubah cara Anda melihat diri sendiri. Dan setelah identitas mulai berubah, muncul pertanyaan berikutnya. Kalau kita sudah tahu ingin menjadi pribadi seperti apa, bagaimana caranya agar kebiasaan itu benar-benar terjadi setiap hari? Karena mengetahui apa yang harus dilakukan, tidak selalu berarti kita akan melakukannya. Di bab berikutnya, kita akan membahas mengapa lingkungan seringkali lebih kuat daripada kemauan, dan bagaimana perubahan kecil pada lingkungan bisa membuat kebiasaan baik terasa jauh lebih mudah dilakukan. Bab 3. Lingkungan selalu mengalahkan kemauan. Pernahkah Anda bertanya pada diri sendiri, mengapa sangat mudah menghabiskan waktu berjam-jam bermain media sosial, tetapi sangat sulit membaca buku selama 10 menit? Mengapa sekantong keripik yang awalnya hanya ingin dimakan sedikit, tiba-tiba habis tanpa disadari? Dan mengapa ketika liburan, kita bisa tidur lebih nyenyak tanpa harus memaksa diri? Apakah semuanya terjadi karena kita kurang disiplin? Belum tentu. Bayangkan Anda masuk ke sebuah ruangan. Di atas meja ada semangkuk buah segar. Di sebelahnya ada setumpuk buku. Sementara ponsel Anda berada di laci yang tertutup. Sekarang bayangkan ruangan yang berbeda. Di atas meja terdapat keripik, minuman manis, televisi yang menyala, dan ponsel yang terus berbunyi karena notifikasi. Di ruangan mana Anda lebih mudah tergoda? Jawabannya hampir pasti sama. Bukan karena Anda berubah menjadi orang yang lebih malas, tetapi karena lingkungan ikut membentuk perilaku Anda. Kita sering membanggakan kemauan, seolah-olah orang sukses selalu memiliki disiplin yang luar biasa. Padahal, banyak keputusan kita dibuat tanpa berpikir panjang. Otak manusia dirancang untuk menghemat energi. Ia akan selalu mencari jalan yang paling mudah. Kalau makanan cepat saji ada tepat di depan mata, kita cenderung memilihnya. Kalau buku tersimpan di lemari paling atas, kemungkinan besar kita menundanya. Kalau aplikasi media sosial berada di halaman pertama ponsel, jari kita akan membukanya bahkan sebelum sempat berpikir. Semua itu bukan karena kita lemah, melainkan karena otak menyukai sesuatu yang mudah dijangkau. Sekarang mari kita lihat seorang penulis. Banyak orang mengira ia mampu menulis setiap hari karena selalu memiliki inspirasi. Padahal banyak penulis profesional justru memiliki rutinitas yang sangat membosankan. Mereka duduk di meja yang sama, jam yang sama, lingkungan yang sama, hari demi hari. Mereka tidak menunggu inspirasi datang. Mereka menciptakan lingkungan yang membuat bekerja menjadi pilihan paling mudah. Begitu pula dengan seorang atlet. Ia tidak setiap hari bangun dengan semangat tinggi, tetapi tas olahraganya sudah siap sejak malam sebelumnya.
Sepatunya sudah berada di dekat pintu. Jadwal latihannya sudah ditentukan. Ia mengurangi jumlah keputusan yang harus dibuat, karena setiap keputusan tambahan adalah kesempatan untuk menunda. Coba lihat meja kerja Anda. Apa yang paling mudah dijangkau? Laptop atau ponsel? Kalau setiap 5 menit ada notifikasi yang muncul, sebenarnya bukan fokus Anda yang lemah, lingkungan Anda yang terus meminta perhatian. Inilah mengapa perubahan besar seringkali dimulai dari perubahan kecil pada lingkungan. Bukan dari kemauan yang lebih kuat, tetapi dari membuat pilihan yang baik menjadi lebih mudah dilakukan. Bayangkan Anda ingin membaca lebih banyak. Daripada berkata, "Saya harus lebih disiplin." Mengapa tidak meletakkan buku di atas bantal? Saat malam tiba, buku itulah yang pertama kali Anda lihat. Atau jika Anda ingin mengurangi penggunaan media sosial, coba pindahkan aplikasinya ke folder paling belakang. Bahkan langkah kecil seperti ini dapat mengurangi kebiasaan membuka aplikasi secara otomatis. Mengapa? Karena setiap hambatan kecil memaksa otak untuk berpikir sejenak. Dan seringkali, jeda beberapa detik sudah cukup untuk membuat keputusan yang lebih baik. Sebaliknya, kalau ingin membangun kebiasaan baik, kurangi hambatannya. Ingin minum lebih banyak air? Sediakan botol minum di meja kerja. Ingin mulai menulis? Biarkan buku catatan dan pena selalu terbuka. Ingin mulai belajar? Siapkan materi belajar sebelum tidur. Semakin sedikit usaha untuk memulai, semakin besar kemungkinan Anda benar-benar melakukannya. Ada sebuah pepatah yang mengatakan, kita adalah hasil dari lingkungan yang kita tinggali. Mungkin pepatah itu tidak sepenuhnya benar. Namun satu hal pasti, lingkungan yang baik tidak akan menjamin kesuksesan. Tetapi lingkungan yang buruk hampir selalu membuat perubahan menjadi jauh lebih sulit. Sebelum menyalahkan diri sendiri karena kurang disiplin, lihatlah sekeliling Anda. Apakah rumah Anda mendukung kebiasaan yang ingin dibangun? Apakah meja kerja Anda membantu Anda fokus? Apakah ponsel Anda membantu Anda belajar? Atau justru terus mengalihkan perhatian? Seringkali, perubahan terbesar bukan dimulai dari mengubah diri sendiri, melainkan mengubah hal-hal kecil di sekitar kita. Karena ketika lingkungan berubah, perilaku perlahan ikut berubah. Dan ketika perilaku berubah, masa depan pun mulai mengambil arah yang berbeda. Masih ada satu pertanyaan penting. Bagaimana jika kita sudah memiliki lingkungan yang mendukung, tetapi tetap sulit memulai? Mengapa langkah pertama selalu terasa paling berat? Di bab berikutnya, kita akan membahas mengapa memulai seringkali lebih penting daripada menyelesaikan, dan bagaimana tindakan yang tampaknya sepele dapat menjadi pintu masuk menuju perubahan besar. Bab 4. Jangan berusaha menjadi hebat, berusahalah menjadi konsisten. Mari saya ceritakan sebuah kisah. Bayangkan ada dua orang sahabat. Keduanya memiliki mimpi yang sama, menjadi penulis. Orang pertama berkata, mulai besok saya akan menulis 3.000 kata setiap hari. Sementara orang kedua hanya berkata, saya akan duduk di depan laptop setiap malam selama 5 menit. Sekarang coba tebak, 6 bulan kemudian, siapa yang kemungkinan masih menulis? Jawabannya mungkin bukan orang yang memiliki target terbesar, melainkan orang yang memiliki target paling mudah untuk dipertahankan. Inilah kesalahan yang sering dilakukan banyak orang. Kita terlalu bersemangat di awal. Kita ingin mengubah seluruh hidup dalam satu malam. Hari Senin mulai diet. Hari Selasa mulai olahraga. Hari Rabu mulai bangun jam 5 pagi. Hari Kamis mulai membaca 1 buku seminggu. Hari Jumat mulai belajar bahasa baru. Dalam beberapa hari, semuanya terasa luar biasa. Tetapi semangat bukanlah sesuatu yang bisa bertahan selamanya. Ketika rasa lelah datang, ketika pekerjaan menumpuk, ketika masalah hidup mulai bermunculan, rutinitas yang terlalu berat akan menjadi hal pertama yang kita tinggalkan. Bukan karena kita gagal, tetapi karena kita membuat perubahan yang terlalu besar untuk dipertahankan. Sekarang bayangkan sebuah anak tangga. Mana yang lebih mudah? Melompat langsung ke lantai 3, atau menaiki anak tangga satu persatu? Kebanyakan orang memilih melompat, lalu kecewa ketika jatuh. Padahal kehidupan hampir selalu memberi hadiah kepada mereka yang bersedia naik perlahan. Ada sebuah prinsip sederhana.
Jika sebuah kebiasaan terasa terlalu berat untuk dimulai, maka kebiasaan itu masih terlalu besar. Misalnya, Anda ingin membaca lebih banyak. Jangan mulai dengan target 50 halaman. Mulailah dengan membuka buku. ya, Hanya membuka buku. Terdengar konyol? wah, tetapi ingat, Tujuan pertama bukanlah menyelesaikan 50 halaman. Tujuan pertama adalah membangun kebiasaan memulai. Karena hampir semua hal sulit dalam hidup memiliki pola yang sama. Memulai selalu lebih berat daripada melanjutkan. Pernahkah Anda merasa malas berolahraga? Tetapi setelah 5 menit berjalan, tubuh mulai terasa nyaman. Atau ketika hendak membersihkan kamar, awalnya terasa sangat berat. Namun setelah mulai melipat pakaian pertama, tiba-tiba pekerjaan itu terasa jauh lebih ringan. Mengapa? Karena hambatan terbesar bukanlah pekerjaannya, melainkan momen sebelum kita memulai. Psikolog menyebutnya sebagai activation energy, energi yang dibutuhkan untuk memulai sebuah tindakan. Semakin besar energi yang dibutuhkan, semakin kecil kemungkinan kita akan melakukannya. Itulah sebabnya banyak orang gagal membangun kebiasaan. Mereka tidak gagal di tengah jalan. Mereka gagal bahkan sebelum langkah pertama dilakukan. Sekarang mari kita lihat seorang musisi. Apakah ia setiap hari memainkan lagu yang sulit? Belum tentu. Banyak musisi profesional justru memulai latihan dengan memainkan nada-nada paling sederhana. Bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena mereka ingin membuat tubuh mereka masuk ke dalam ritme. Hal yang sama berlaku dalam kehidupan kita. Jangan berpikir tentang membaca satu buku. Pikirkan membuka satu halaman. Jangan berpikir tentang lari 5 km. Pikirkan memakai sepatu olahraga. Jangan berpikir tentang menabung 10 juta rupiah. Pikirkan menyisihkan uang hari ini. Ketika langkah pertama terasa mudah, langkah kedua akan mengikuti. Dan langkah ketiga menjadi lebih alami. Lama-kelamaan, apa yang dulunya terasa berat, menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Namun ada satu hal yang lebih penting daripada memulai, yaitu terus kembali ketika kita gagal. Karena kenyataannya, tidak ada seorang pun yang mampu menjaga kebiasaan dengan sempurna. Akan ada hari ketika Anda lupa membaca. Ada hari ketika Anda melewatkan olahraga. Ada hari ketika Anda terlalu sibuk untuk menulis. Dan itu bukan masalah. Masalah sesungguhnya adalah ketika satu hari berubah menjadi 1 minggu. 1 minggu berubah menjadi 1 bulan. Lalu kita berkata, sudahlah, nanti mulai lagi tahun depan. Padahal, 1 hari yang terlewat hanyalah sebuah jeda. Yang berbahaya adalah ketika jeda itu berubah menjadi kebiasaan baru. maka Jika suatu hari Anda gagal, jangan habiskan energi untuk menyalahkan diri sendiri. Gunakan energi itu untuk kembali. Karena keberhasilan bukan milik mereka yang tidak pernah jatuh. Keberhasilan adalah milik mereka yang selalu bangkit sebelum kebiasaan buruk mengambil alih. Dan mungkin, disinilah letak rahasia yang jarang dibicarakan. Orang-orang sukses bukan selalu orang yang paling termotivasi. Mereka hanyalah orang-orang yang membuat kebiasaan baik menjadi begitu mudah, sehingga hampir mustahil untuk tidak melakukannya. Bab 5. Mengapa kita selalu menunda hal yang sebenarnya penting? Bayangkan Anda sedang berjalan di sebuah hutan. Di depan Anda ada 2 jalan. Jalan pertama, lebarnya rata, udara sejuk, pemandangannya indah, tidak ada tanjakan, tidak ada batu. Anda bisa berjalan santai tanpa mengeluarkan banyak tenaga. Sementara jalan kedua, menanjak, penuh bebatuan, licin, dan melelahkan. Kalau Anda tidak memiliki tujuan tertentu, jalan mana yang akan dipilih? Hampir semua orang akan memilih jalan yang paling mudah. Dan tahukah Anda, otak manusia juga bekerja dengan cara yang sama. Setiap hari, otak terus mencari cara untuk menghemat energi. Karena selama jutaan tahun evolusi, menghemat energi berarti meningkatkan peluang untuk bertahan hidup. Masalahnya, dunia kita telah berubah. Namun cara kerja otak kita tidak banyak berubah. sekarang Jalan yang paling mudah bukan lagi jalan menuju keselamatan. Seringkali justru jalan menuju penyesalan. Lebih mudah membuka TikTok daripada membuka buku. Lebih mudah rebahan daripada berolahraga.
Lebih mudah membeli barang daripada menabung. Lebih mudah menunda daripada memulai. Dan setiap kali kita memilih jalan yang mudah, otak memberi hadiah kecil berupa rasa nyaman. Hadiah itu mungkin hanya berlangsung beberapa menit, tetapi cukup untuk membuat kita ingin mengulanginya lagi. Inilah alasan mengapa kebiasaan buruk terasa begitu sulit dihentikan. Bukan karena kita lemah, tetapi karena kebiasaan buruk hampir selalu memberikan hadiah secara instan. Bayangkan seseorang yang sedang stres. Ia membuka media sosial. Dalam hitungan detik, ia menemukan video lucu, tertawa, merasa sedikit lebih baik. Otak mencatat pengalaman itu. Kalau stres, buka media sosial. Besok ketika stres datang lagi, otak mengingat jalan pintas tersebut. Tanpa sadar, kita mengulang pola yang sama. Sekarang bandingkan dengan membaca buku. Hadiahnya tidak langsung terasa. 5 halaman pertama, mungkin membosankan. 10 halaman, masih belum ada perubahan. Tetapi setelah beberapa bulan, cara berpikir kita mulai berubah. Masalahnya, Otak lebih menyukai hadiah hari ini daripada manfaat 6 bulan lagi. Dan disinilah banyak orang kalah. Mereka terus memilih kenyamanan sesaat, sambil mengorbankan kehidupan jangka panjang. Bab 6. Hidup Anda adalah cerminan dari kebiasaan yang Anda ulang. Mari saya mengajukan sebuah pertanyaan. Kalau seseorang mengikuti Anda selama 3 bulan, tanpa mendengar apa yang Anda katakan, tanpa melihat target yang Anda tulis, tanpa mengetahui impian Anda, ia hanya melihat apa yang Anda lakukan setiap hari. Menurut Anda, kesimpulan apa yang akan ia ambil tentang masa depan Anda? Mungkin terdengar seperti pertanyaan sederhana, tetapi sebenarnya, disitulah letak rahasia kehidupan. Karena masa depan kita tidak dibentuk oleh niat, melainkan oleh rutinitas. Bayangkan Anda memiliki sebuah kamera. Kamera itu mengambil satu foto kehidupan Anda setiap hari. Hari Senin, satu foto. Hari Selasa, satu foto lagi. Rabu, Jumat. Selama setahun penuh. Lalu semua foto itu dijadikan sebuah video. Video itu akan memperlihatkan siapa diri Anda sebenarnya. Bukan siapa yang ingin Anda jadi, tetapi siapa yang benar-benar Anda pilih untuk menjadi setiap hari. Seringkali kita berkata, saya ingin hidup lebih sehat. Namun isi keranjang belanja kita menceritakan kisah yang berbeda. Kita berkata, saya ingin sukses. Tetapi waktu luang kita habis untuk hal-hal yang bahkan tidak kita ingat keesokan harinya. Kita berkata, saya ingin lebih pintar. Tetapi buku di rak mulai berdebu, sementara layar ponsel terus menyala hingga larut malam. Bukan berarti kita adalah orang yang buruk. Kita hanya sedang hidup sesuai dengan kebiasaan yang kita bangun. Dan kabar baiknya, kalau kebiasaan bisa membentuk hidup, maka kebiasaan juga bisa mengubahnya. Kalau ada satu pelajaran yang bisa kita bawa pulang dari pembahasan hari ini, mungkin bukan tentang cara membangun kebiasaan, melainkan tentang cara memandang perubahan. Kita sering mengira hidup berubah karena satu momen besar, padahal kenyataannya, hidup lebih sering berubah karena keputusan-keputusan kecil yang kita ulang setiap hari. Tidak ada yang menjadi ahli dalam semalam. Tidak ada yang menjadi sehat hanya karena satu kali olahraga. Tidak ada yang menjadi sukses hanya karena satu keputusan. Kesuksesan adalah hasil dari tindakan kecil yang dilakukan cukup lama, hingga akhirnya terlihat luar biasa. Jadi, mulai besok pagi, jangan bertanya, bagaimana saya bisa mengubah hidup saya? Tanyakanlah, apa satu kebiasaan kecil yang bisa saya lakukan hari ini? Karena mungkin, perubahan terbesar dalam hidup Anda tidak dimulai dari langkah yang besar, melainkan dari satu langkah kecil yang Anda putuskan untuk tidak berhenti melakukannya. Kalau video ini memberi Anda sudut pandang baru, tuliskan di kolom komentar, kebiasaan kecil apa yang akan saya mulai hari ini? Saya ingin membaca jawaban Anda. Dan jika Anda menyukai pembahasan buku yang tidak hanya merangkum isi, tetapi juga mengajak kita memahami dan menerapkannya dalam kehidupan nyata, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Sampai jumpa di pembahasan buku berikutnya. Karena satu buku bisa mengubah cara berpikir, dan satu cara berpikir bisa mengubah hidup.